Menghormati privasi orang lain. Ketika berkomunikasi dengan orang lain melalui jejaring sosial maupun internet, kita perlu memahami etika dalam penggunaannya. Setiap orang yang mengakses internet maupun sosial media lainnya memiliki privasinya masing-masing. Maka dari itu, kita perlu memahami batasan-batasan dalam mengakses internet agar tidak terjadi konflik mendatang. Memaafkan kesalahan orang lain, bersikap baik ketika memberikan respon atau tanggapan terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh orang lain, dan jangan mengatakan apapun mengenai kesalahan-kesalahan yang sifatnya kecil. Dengan begitu, kita akan terhindar untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama, dan tidak terpancing memberikan respon yang dapat memantik terjadinya konflik. Selanjutnya, memperlakukan orang lain secara manusiawi, tidak hanya dalam bersosial media, dalam komunikasi tatap muka pun kita harus tetap memperlakukan orang lain secara manusiawi sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dengan memperlakukan orang lain secara manusiawi, sejatinya kita memanusiakan diri kita sendiri. Dengan berbuat baik kepada orang lain, sejatinya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Bersikap sabar dalam menggunakan media sosial. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain dengan latar belakang budaya yang berbeda, secara tatap muka maupun menggunakan media elektronik ataupun media sosial, maka kita harus bersikap sabar. Tidak semua orang memiliki gaya komunikasi ataupun pola yang sama dengan kita. Untuk itu, diperlukan waktu dan kesabaran agar terjalin komunikasi yang baik. Yang pertama yaitu memanfaatkan media sosial untuk sarana berwirausaha. Banyak sekali orang-orang yang sukses menjadi influencer. Dan juga kita lihat banyak sekali toko-toko yang ada di Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Kita dapat menggunakan lapak media sosial untuk berjualan, memasarkan produk-produk yang kita miliki. Daripada menggunakan media sosial untuk menyebarkan hoax, bullying, atau hate speech, kita dapat mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari menggunakan media sosial sebagai lapak berwirausaha. Selain berwirausaha, kita juga dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten-konten yang positif, seperti pengetahuan umum, lalu juga mental health, lalu ada tips-tips yang dikemas dengan desain yang menarik. Lalu, kegiatan produktif lainnya dapat kita lakukan dalam bermedia sosial, yaitu menyalurkan bakat dan minat kita, baik itu menyanyi, menari, memasak, dan lain-lain. Dan jangan lupakan pesan, apa yang kamu tanam, maka itulah yang akan kamu tuai. Jika kita memberikan pesan positif dalam bermedia sosial, maka masyarakat dan juga dirimu sendiri akan mendapatkan hal yang positif. Jangan terpancing dalam komunikasi langsung dan tidak langsung atau komunikasi tatap muka dan komunikasi bermedia. Kita harus bisa tetap menahan diri ketika orang lain memberikan ekspresi atau respon yang negatif ataupun memberikan pendapat secara emosional. Sebagai lawan bicara, kita jangan mudah terpancing hingga membuat suasana menjadi lebih panas. Karena jika terpancing, maka konflik tidak akan dapat dihindari. Etika dalam bermedia sosial selanjutnya yaitu berhati-hatilah dalam menyampaikan informasi. Kita harus mengingat bahwa informasi yang kita kirimkan dan kita bagikan secara elektronik dapat bersifat permanen dan dapat diakses oleh publik bahkan setelah informasi tersebut dihapus. Oleh karena itu, berhati-hatilah dan berpikirlah 2 kali dalam menyampaikan informasi secara elektronik atau melalui media sosial. Hal ini dikarenakan sangat mudah menemukan pencipta atau pengarang dari informasi yang telah kita posting di dunia maya atau media sosial. Menggunakan media komunikasi secara proporsional. Di dalam dunia pekerjaan, hendaknya menggunakan media komunikasi seperti media sosial dan media elektronik lainnya sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Jangan menggunakan media komunikasi untuk tujuan pribadi selama jam kerja, karena berbagai media komunikasi tersebut ditujukan untuk memudahkan komunikasi di lingkungan pekerjaan. Selain di dunia pekerjaan, kita juga harus menggunakan media komunikasi secara proporsional di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yaitu tidak menggunakan media komunikasi untuk tindak kejahatan. Penggunaan media komunikasi yang tidak proporsional dapat berujung pada tindak kriminal dan menimbulkan konsekuensi hukum. Maka dari itu, penting untuk memperhatikan penggunaan media komunikasi agar dapat mencapai tujuan yang bersifat produktif. Bagi sebagian orang, mungkin sudah tidak asing lagi jika mendengar etika komunikasi.
Etika komunikasi adalah gagasan moral yang mempengaruhi komunikasi. Secara umum, etika komunikasi berkaitan dengan moral good present dalam segala bentuk komunikasi manusia. Ini termasuk komunikasi di media massa dan digital. Komunikasi yang etis mencakup kejujuran dalam komunikasi, menjaga kerahasiaan, dan tidak membahas hal yang bersifat pribadi atau urusan orang lain di depan umum atau di depan pihak ketiga. Ketika menggunakan media komunikasi untuk menyampaikan pesan sebagai fungsi media komunikasi pada umumnya, maka kita harus bisa bersikap jujur. Pesan-pesan yang disampaikan juga harus jujur dengan tetap melihat situasi. Kita juga harus tetap berhati-hati dengan kepribadian yang dimiliki orang lain, serta bias-bias budaya. Menggunakan sosial media secara bijak dapat kita lakukan juga dengan berbagi informasi yang bermanfaat. Sosial media adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, dan berbagi. Maka dari itu, kita harus menggunakannya secara bijak dan memberikan manfaat kepada diri sendiri maupun orang lain. Sebagai contoh, kita bisa membagikan informasi yang bermanfaat seperti motivasi, berita, inspirasi, tips tutorial, dan masih banyak lagi, serta menciptakan keadaan yang menyenangkan sebagai contoh konten komedi. Sekian pesan kami kepada masyarakat untuk bisa menggunakan internet secara bijak dan baik. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.